Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam teks fiksi. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks oral, dan audiovisual. Dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks oral, dan audiovisual dengan benar. Teks fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya, berupa hayalan, sehingga apa yang dituliskan oleh pengarang merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif seperti novel, cerpen, fabel, puisi, dan naskah drama. Unsur-unsur teks fiksi terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai dalam karya. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah berbagai unsur di dalam suatu karya sastra yang berperan langsung dalam pembentukan cerita itu sendiri. Yang pertama, tema. Tema adalah dasar cerita yang menjadi pembahasan utama dalam pembuatan sebuah cerita. Kita dapat artikan juga bahwa tema adalah pokok pikiran cerita yang dipakai untuk membuat cerita. Contohnya, tema persahabatan, tema pahlawan, dan lainnya. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Penokohan adalah cara pengarang untuk menampilkan tokoh. Selanjutnya, alur atau plot. Urutan waktu yang terjadi di dalam cerita. Alur terbagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju untuk peristiwa yang dialami tokoh tersusun menurut urutan waktu, sedangkan alur mundur untuk peristiwa berjalan dari peristiwa paling akhir menuju peristiwa awal. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan tokoh, latar, dan berbagai peristiwa. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti, aku, saya, atau juga kami. Contohnya, aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertulisan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu aku dilahirkan. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh, dan juga mereka. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Contohnya, sudah 6 tahun bulan ini, Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu pendapat dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersetegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan air mata. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca agar bisa mengambil pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan pandangan ideologi suatu masyarakat pada negara, seperti kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Kondisi masyarakat dimanapun. Penulis
Tumbuh juga mempengaruhi hasil karyanya. Nilai-nilai dalam karya. Nilai-nilai atau apa yang dipercaya oleh penulis seperti nilai moral, nilai sosial, dan nilai agama juga mempengaruhi karya yang dihasilkan. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.